Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif, dan senantiasa kita hadirkan para muslim yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan hari ini pemirsa, saya berkunjung di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dan hari ini saya bersama narasumber kita. Ada Bapak Bashir Hasibuan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini pemirsa nih, Bapak Bashir Hasibuan ini adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA Iya, betul. untuk Sumatera Utara. Iya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi kita mau cerita, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perkembangan dari pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Dimana sekarang ini kan Pak lagi marak-maraknya nih berita tentang masalah kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan masalah pendidikan. Oke. Sebelum lebih jauh, mungkin kita kenalan sedikit nih Pak. Iya. Untuk Pak Bashir sendiri di Dinas Pendidikan Sumatera Utara ini sudah lama menjabat Pak ya? Ya, kalau di cabang dinas itu, cabang dinas bagian dari Dinas Pendidikan, saya sudah 2018 sudah mulai. Kemudian pindah kemari menjadi kepala bidang itu di September 2022. Masya Allah. Ya, sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah ya, subhanallah. Ya. Berarti sekarang ini menangani khusus SMA? Khusus SMA di Sumatera Utara. Khusus SMA di Sumatera Utara. Ya. Oke, Pak, kalau kita cerita pendidikan di Sumatera Utara ini Pak, kalau kita lihat dari berita-berita yang beredar, perkembangannya lumayan nih Pak. Ya. Nah, kira-kira apakah berita itu benar atau enggak? Ini langsung kita konfirmasi nih. Ya. Yang terakhir ini perkembangan yang ada kan maraknya beberapa kepala daerah yang melarang perpisahan atau yang melarang studi tour. Memang di satu sisi ketika kita dilihat dari kacamata pendidikan, studi tour itu kan harus jelas arahnya. Dalam rangka apa studi tour itu? Kalau selama ini yang terjadi studi tour itu masih kaitannya dianggap seperti rihlah, jalan-jalan saja. Atau kalau kata orang bahasa kerennya healing gitu. Jadi kalau tidak menghasilkan sesuatu, sedangkan anak-anak itu nantinya khawatir kita dipaksakan semua. Mohon maaf, dalam tanda kutip, orang yang masuk ke dalam sekolah itu, terutama sekolah negeri, tidak semua sama kondisi ekonominya. Ada yang kondisi ekonomi yang sudah mumpuni, ada yang kondisi ekonomi memang tidak mampu. Ya. Jadi kalau diberlakukan sama semua, ini susah nanti terjadi pemaksaan terhadap yang tidak punya kemampuan. Nah, mungkin ini menjadi dievaluasi dulu, dibuat kajian nanti ke depan sejauh mana studi tour itu. Atau mungkin kalau studi tour ada kaitannya dengan pembelajaran, ya harus jelas indikatornya dan kemana. Kalau ke Danau Toba dalam rangka pelajaran apa, indikator apa yang disusun sehingga orang tua pun tidak khawatir dan tidak keberatan. Nah, selain daripada pembiayaan, yang kedua kekhawatiran karena perjalanan jauh. Apalagi daerah kita ini sering terjadi longsor, kondisi yang mengakibatkan kekhawatiran tinggi di pemangku kepentingan seperti kami ini. Kalau ada terjadi apa-apa nanti yang dipersalahkan kan tetap ke pengelola pendidikan, dinas pendidikan terutama. Masya Allah. Nah, jadi harus kita pertimbangkan kemaslahatan untuk semua dulu untuk itu. Perlu kita evaluasi lah. Oke. Ini karena sudah Bapak buka berkaitan dengan masalah studi tour. Iya. Sedikit kita akan bahas ini Pak. Iya. Ya seperti Bapak katakan bahwasanya studi tour tuh mungkin ada nilai positifnya. Iya. Iya, tapi mungkin belakangan ini dipandang negatif karena mungkin ada beberapa guru itu yang kurang tepat dalam meletakkan kemana keberangkatan studi tour tersebut. Iya. Gitu Pak. Tapi kalau untuk di Sumatera Utara sendiri Pak, ini kan kita lihat berita yang beredar itu viralnya Gubernur Jawa Barat yang melarang itu. Untuk di Sumatera Utara sendiri, apakah itu sudah diterapkan atau mungkin akan diterapkan atau sudah lama diterapkan sebenarnya? Ya, izin sebenarnya bukan karena Gubernur Jawa Barat kita memulai melaksanakan itu. Di awal-awal kepemimpinan Pak Bobi, Pak Gubernur yang terpilih, kita sudah membuat peraturan di masa Kadis sebelumnya, sudah membuat peraturan. Karena hari itu maraknya keinginan ada permisi ke kita untuk melakukan studi tour ke beberapa tempat. Kemudian kita khawatir nanti karena itu musim hujan kemarin, khawatir kalau kita berikan nanti ada tanah longsor itu nanti mengakibatkan anak-anak kita ini jadi masalah. Satu, yang kedua urgensinya juga karena
ketika mereka berangkat ada kutipan di situ yang memberatkan. Yang sesungguhnya kutipan ini kan tidak dibenarkan kalau dia pungli di luar ketentuan. Ya. Nah, jadi itu dia tadi faktornya, ekonomi orang tua itu tidak sama. Nah, kalau memang nggak sanggup biaya sekolah untuk di situ dipertimbangkan, jangan dipaksakan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kami bukan karena Gubernur Jawa Barat melakukan itu, dan kalau dilihat edaran kami sama itu dengan beda 1-2 hari lah dengan Jawa Barat pelaksanaan itu. Tapi kalau Jawa Barat kan diekspos dia heboh-heboh. Kalau kita nggak heboh. Yang penting edaran itu orang Sumatera Utara ini masih taat aturan. Kalau terutama yang sekolah negeri nggak berani mereka itu setelah keluar edaran itu menjalankan kegiatan itu. Kalau swasta 1-2 masih saya dapat laporan udah terlanjur Pak nyewa mobil, udah terlanjur nyewa tempat ini dan itu macam sebagainya yang disampaikan. Tetapi kan teman-teman dari cabang dinas itu kita minta memantau di bawah pantauan Bapak Kadis kita Alexander Sinulinga, itu terus dipantau, diingatkan mereka itu jangan terjadi hal-hal yang viral nantinya yang menyebabkan image dinas kita itu jelek. Gitu. Jadi itu juga penting. Berarti pada dasarnya apakah sekolah itu seharusnya sudah punya anggaran sendiri Pak untuk melakukan studi tour sehingga tidak perlu lagi mengutip dari siswanya? Ya, ada beberapa yang melakukan sistem menabung dari dulu. Ya. Berarti dia sudah struktur, sudah terencana dari dulu. Ada yang di situ mau berangkat, di situ mau dikutip. Nah, ini yang berat orang tua. Nah, sini. Apalagi kita selalu bertanya urgensinya apa, kemudian apa yang mau dicapai dari studi tour itu. Nah, kalau di beberapa negara maju, studi tour ini jelas. Dalam kaitan pembelajaran ini, maka mereka studi tour ke pabrik ini. Maka pelajaran di situ, contoh di situ ada pabrik pertumbuhan, pabrik pembuatan tahu, tempe. Jelas di situ. Jadi anak-anak nanti produknya, anak belajar punya kemampuan, ditantang untuk punya kemampuan membuat itu. Jadi kan kalau jelas seperti itu masih lumayan. Tapi kan jarang orang studi tour ke pabrik, ke perusahaan, kan jarang. Studi tournya ya ke beberapa tempat pariwisata. Walaupun memang di satu sisi dengan adanya edaran ini, ya mohon maaf tingkat pariwisata khusus tingkat pelajar itu gara-gara ada edaran itu jadi sedikit berkurang. Tapi demi kemaslahatan anak-anak sekolah kita, kami pikir untuk saat ini ini dululah yang kebijakan yang paling pas. Oke, berarti kalau untuk kebijakan yang sekarang ini apakah mutlak dilarang atau dia dilarang dengan syarat? Artinya kalau dia memenuhi syarat dia boleh studi tour? Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya kita kaji saat ini dilarang dulu. Ke depan mungkin nanti perlu kita kaji sejauh mana urgensinya dan apa yang harusnya apalah. Semacam kalau bisa sekolah itu kalau minta izin ada tornya dulu mau ngapain. Dalam rangka apa? Memang dalam rangka pembelajaran atau mau jalan-jalan. Kalau jalan-jalan serahkan ke keluarganya. Nah, karena biar nggak ada paksaan gitu kan. Nah, tapi kalau memang murni dalam rangka nanti ada banyak cara di sini. Berjalan-jalan ke museum, di situ ada pelajaran banyak. Nah, bisa jadi. Atau ke museum yang mana? Atau kunjungan ke pantai ini ada pelajaran biologi di situ. Mungkin di satu sisi itu bisa kita pertimbangkan, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang ini memang mutlak kita saat ini kita larang dulu. Lalu untuk ke depan ini dikaji. Kita lihat dulu seperti yang disampaikan tadi kebermanfaatannya sejauh mana. Baik. Oke, jadi tadi Bapak kan juga menyebutkan beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat studi tour. Dalam arti kata kan studi tour itu pada dasarnya kan bagus. Iya. Tapi hanya saja ada beberapa pihak sekolah yang mungkin kurang tepat dalam menetapkan di mana tempatnya. Iya. Kenapa nggak kita buat gini saja Pak? Boleh dilakukan studi tour, tapi di tempat-tempat yang seperti ini spesifikasinya itu disebutkan. Iya. Jadi kan dia tidak mutlak melarang siswa itu untuk studi tour. Dan tentunya studi tour ini memiliki nilai tersendiri bagi siswa karena di situ dia memiliki pengalaman khusus gitu Pak. Iya, jadi gini. Fakta fenomena terakhir ini harusnya studi tour itu menyesuaikan dengan pelajaran. Namanya studi tour. Ya. Perhatikan ke sana mau belajar. Ada yang mau dipelajari, tapi dalam rangka karena tour perjalanan dia. Jadi yang selama ini diasumsikan orang tournya itu tidak ada studinya. Satu. Yang kedua, harusnya studi tour itu menyesuaikan kelas, jenjang. Jangan seperti sekarang, kelas 12 yang studi tour, kelas yang lain nggak ada studi tour.
berarti kan sudah lari dari substansinya. Nah, studi tour ini dijadikan sebagai ajang sekaligus perpisahan. Ya. Harusnya kan studi tour itu, dan mohon maaf, studi tour kelas 12 dan sudah habis mata pelajaran, sudah ujian asesmen nasional atau asesmen akhir. Apalagi harus yang dipelajari mereka, kan nggak ada lagi substansinya. Tapi kalau kelas 10, kelas 11 dia, seperti yang saya bilang tadi, studi tour dia ke pabrik pembuatan tahu di daerah mana, studi tour SMK ke kek industri Serbelawan, masih masuk di akal. Nah, ini udah habis ujian dia, tinggal pengumuman, hari ini pengumuman, masa minta studi tour? Mau studi apa lagi, dia udah selesai pembelajaran. Jadi makanya lebih urgensinya kita lihat itu lebih mengedepankan mereka itu kepada jalan-jalannya ketimbang manfaat dari studi tour itu. Berarti kan seharusnya Pak yang kita evaluasi tadi bukan di larangan studi tournya, melainkan dia seharusnya kita buat regulasi khusus untuk studi tour tadi. Bukannya seharusnya demikian Pak dari pemerintah? Kayak disampaikan Pak Kadis kemarin ketika ditanyain beberapa media hari Kamis yang lalu, hari Jumat yang lalu, beberapa media menanyakan Bapak Kadis kita, memang jawabannya begitu. Istilahnya sekarang ini posisinya kita mengkaji dulu ke depan tentang bagaimana urgensi studi tour itu. Jadi kalau untuk saat ini memang karena melihat heboh-hebohnya semua perkembangan yang ada di studi tour itu, sebelum beliau jadi kadis juga sudah ada larangan ini, makanya pedomani larangan itu kata beliau. Saat ini sambil kita mengkaji untuk ke depan. Karena ada program Pak Bobi ke depan di pelajaran 2026-2020 tahun depan, nanti akan membuat 5 hari sekolah sumut ini. Masya Allah. Nah, memang itu dibenarkan, dalam kurikulum kita dibenarkan. 6 dan 5 hari sekolah. Makanya kami menyusun kalender pendidikan itu 2 versinya. Versi 5 hari, versi 6 hari. Wah, ini pasti ditunggu-tunggu. Pasti ditunggu-tunggu, dan ini sudah heboh. Dan ini salah satu gebrakan Pak Bobi, Pak Gubernur, sudah disampaikan oleh Pak Alexander juga, Pak Kadis, ke depan 2 tahun 2026-2027 akan diberlakukan nanti kebijakan 5 hari sekolah. Selain efektif efisien pelaksanaan pembelajaran di sekolah, juga nanti untuk mendukung ke depan outputnya yang paling apa, biar orang tuanya kalau bisa libur Sabtu, anaknya bisa libur Sabtu, nanti bisa mengembangkan pariwisata juga di satu sisi. Tapi itu tujuan akhirnya itu. Tapi kalau tujuan awalnya efektif dan efisiensi di sekolah itu satu. Yang kedua mungkin ada satu faktor juga yang paling tinggi kita, tingginya tingkat kriminalitas. Jadi anak-anak kita ini mungkin 1 harian di satuan pendidikan itu, nanti pulang orang tuanya kerja, anaknya juga sekaligus bisa dibawa pulang kerja. Jadi nanti tingkat anak-anak berkerumun, berkumpul untuk membuat geng motor dan yang lain-lainnya bisa kita antisipasi, dikurangi lah. Kalau memberantas itu di penegak hukum lah. Oh, Insya Allah. Ini dapat kisi-kisi kita pemirsa. Bahwasanya nanti kemungkinan di tahun 2026 atau 2027 ya mungkin siswa akan sekolah sebanyak 5 hari. Tapi pertanyaannya Pak, yang sekolah 6 hari aja mungkin di antara para orang tua tuh mengatakan ini aja kayaknya belajarnya nggak betul nih gitu. Nah, apakah di jamnya itu akan dipadatkan, dalam arti kata yang seharusnya pulang jam 1 menjadi jam setengah 3, atau jamnya itu sudah dihilangkan, jam tetap normal, hanya liburnya nambah? Sebenarnya kan tergantung perspektif kita untuk menilai dan untuk menjalankan itu. Kalau dia 6 hari sekolah, di hari biasanya itu kan pulangnya pukul 2. 2.30 paling. Mungkin nanti jam yang hari Sabtu itu kan akan dibagi ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Atau ke hari Jumat, nanti kan terpotong sholat Jumat baru nanti tetap masuk juga. Bisa jadi. Jadi nanti bisa hari Sabtu itu boleh kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler boleh. Boleh juga di situ ada penugasan-penugasan terstruktur yang diberikan oleh guru, boleh juga. Tapi memang kalau ditanya terkait dengan efektif dan efisiensinya pelaksanaan itu, kalau efisiensi sudah pasti efisien dalam pengelolaan pendidikan. Karena guru itu tak perlu di 6 hari, cukup 5 hari dia ke sekolah. Satu. Yang kedua, efektif di pembiayaan kita, penggunaan elektronik, listrik dan yang lain sebagainya, efektif kita. Artinya 5 hari aja, 1 hari terpotong kita untuk itu. Efisiensi kan sekarang semua efisiensi. Nah, soal efektifkah murid itu menerima pelajaran itu, ini lagi dalam kajian. Pak Kadis menyampaikan kemarin,
Ini kita kaji dulu, makanya mau diterapkan di 2026, nggak bisa diterapkan tahun ini. Oh, berarti harus ada pengkaji lagi. Iya, harus kaji dulu sejauh mana. Ini udah pernah dulu dilakukan di Pemko Medan. Tahun berapa itu sudah pernah, tapi mungkin karena kebijakan menteri berubah lagi, jadi berubah kebijakan lagi. Okay. Kalau ini menteri itu memberikan kebebasan, mau 5 mau 6 hari boleh. Oke, luar biasa. Pak, kita rehat dulu. Ya. Ini baru yang satu kita bahas, yaitu masih berkaitan dengan studi tour. Nah, insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas berkaitan dengan wisuda. Ini wisuda ini juga menjadi bahan perbincangan. Ya, dan nampaknya sudah ada beberapa daerah melarang wisuda. Kita mau tahu bagaimana sikap dari Sumatera Utara menghadapi atau menanggapi permasalahan wisuda ini. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan seru nih kita ngobrol bareng Pak Bashir Hasibuan ya. Beliau ini adalah kepala bidang pembinaan SMA. Nah, ini seru memang kita kalau ngobrol berkaitan dengan hal yang viral sekarang nih, Pak. Ya. Tadi kita udah cerita studi tour. Ya. Plus minusnya udah kita ceritakan dan sikap dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara tadi luar biasa, tegas. Ya. Kita larang, tutup, ya jangan ada studi tour dulu sampai ada nanti pengkajian lebih lanjut. Ya. Ini luar biasa. Sekarang wisuda, Pak. Nah, wisuda juga surat edaran yang kami dapatkan, katanya larangan wisuda juga dilarang untuk tingkat dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Ya. Nah ini kira-kira apakah memang ini kebijakan sudah lama atau mungkin mohon maafnya ikut-ikutan yang viral atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi terkait dengan kalau kita sebenarnya identik dengan perpisahan kalau di Sumatera Utara ini. Jadi dibarengi perpisahan itu diselingi dengan kegiatan wisuda. Jadi di tahun yang lalu saya masih ingat itu beberapa sekolah swasta masih melakukan itu. Dan itu di beberapa tempat yang mohon maaf ya yang mengeluarkan uang yang cukup mahal sebenarnya. Sudah bayar tempat, sewa pakaian lagi dan yang lainnya dan hanya formalitas yang dilakukan di situ hanya sambutan-sambutan yang itu juga bisa dilakukan di satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi sebenarnya kita di tahun ini sudah menyampaikan masukan kepada Bapak Kadis dengan kondisi perekonomian, penghematan, efisiensi yang dilakukan oleh negara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi tidak ada kaitannya wisuda itu dengan peningkatan prestasi siswa. Nah, makanya kita keluarkan edaran pelaksanaan perpisahan sederhana dan tidak boleh di luar sekolah. Jadi tujuannya itu untuk menghindari agar tidak ada seperti unsur pemaksaan yang tadi. Dan mohon maaf ketika pelaksanaan perpisahan atau wisuda yang sebagian sekolah melakukan itu urgensinya nggak ada. Jadi hanya menunjukkan ketimpangan dan muncul penyakit sosial di masyarakat. Sekolah ini wisuda di hotel ini, maka kita harus hotel lebih hebat dari itu. Padahal di tingkat satuan pendidikan di sekolah itu tidak semua orang punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Tapi kalau sudah kesepakatan bersama, ketika kesepakatan itu didominasi oleh orang yang mampu, orang yang nggak mampu selalu dominan, tidak bisa berbicara menyampaikan ketidaksanggupannya. Tapi mereka itu selalu menjerit menyampaikan ke kita pemangku kepentingan kebijakan. Jadi sehingga kita melihat itu kurang berkeadilan dalam pelaksanaan yang seperti itu. Manfaat dari wisuda itu pun kita nggak tahu. Toh penentu kelulusan mereka itu adalah kelulusan, ujian kelulusan. Tapi itu kan suatu bentuk apresiasi buat siswa yang mungkin selama ini sudah 3 tahun berusaha belajar. Ini bentuk apresiasi loh sama mereka. Ya selama ini memang ini kan aturan tentang wisuda ini kan tidak ada dalam aturan kementerian, dalam aturan pemerintah. Ini kan dikembangkan oleh beberapa elemen atau beberapa lembaga perguruan yang sesungguhnya sehingga yang lain ikut-ikutan. Menjadi sebuah tren kalau saya lihat, menjadi sebuah tren, tapi trennya ini bukan tren yang positif. Trennya ini tren ugal-ugalan, ogah-ogahan,
sehingga sekolah kami itu bisa melakukan wisuda di satu tempat ini. Heboh dan sebenarnya kan urgensi menyelesaikan pendidikan SMA ini kan mereka kan tidak boleh hanya sampai tempat ini. Ya. Kalau perguruan tinggi mungkin pemerintah kita pun udah sampai satu sudah bisa ijazahnya itu digunakan untuk mencari kerja. Ya. Tapi kalau SMA digunakan untuk mencari kerja, enggak. Apalagi SMA itu untuk melanjut, bukan untuk bekerja. Kalau mau bekerja itu ke SMK, bukan SMA tempatnya. Oh, berarti pada dasarnya SMA itu kalau kita masuk SMA itu wajib harus lanjut. Ya, saya sering menyampaikan ke teman-teman kepala sekolah, tolong sosialisasikan ke orang tua. Di sini bukan tempatnya orang yang untuk bekerja. Tempat orang bekerja itu di SMK. Maka SMA itu harusnya tujuannya ini satu, melanjut. Seharusnya kalau nggak sanggup dia melanjut, seharusnya dia ke SMK. Kecuali mungkin di daerah itu tidak ada SMK. Kalau itu memang harus kita tampung, nggak boleh kita larang orang kan gitu. Ya, karena walaupun tempat pendidikan itu kan selain daripada menjadikan dia manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan, tapi kita mau juga dia yang berakhlakul karimah. Ya. Maka tempat pendidikan itu bukan hanya menjadikan dia cerdas untuk senjata dia untuk melamar pekerjaan, tetapi bagaimana kita memastikan anak-anak kita ini ada perubahan karakter, akhlak yang sangat bagus, itu juga termasuk cita-cita pendidikan itu. Nah, oleh karena itu kita sangat punya kepentingan untuk menyampaikan ya jalur-jalur itu saja yang kita ikuti. Nah, sekarang permasalahannya terkadang memberatkan nggak wisuda itu kepada anak-anak? Anak-anak mungkin nggak. Ya, sebagian besar menyampaikan yang apa namanya yang punya kemampuan tidak berat, tapi yang nggak punya kemampuan ini kan disamakan, kecuali ada subsidi silang, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah disosialisasikan oleh guru misalkan harus nabung kita untuk wisuda, nah, itu sudah lama kian gitu. Tapi mungkin karena muridnya yang nggak mau nabung atau juga memang nggak ada yang bisa ditabung. Kita apa namanya yang penentu kebijakan ini sangat dilematis ketika mengambil satu keputusan itu berdasarkan satu narasi atau satu sumber. Makanya semua itu harus kita dengar. Apalagi sekarang ini kan ya protes-protes bisik-bisiknya orang, nggak ada lagi perpisahan, nggak ada wisuda tempat lain. Sebenarnya kita nggak melarang kalau di sekolah itu dibuatnya sederhana, nggak ada masalah. Yang masalah ini kan ketika ada kutipan yang tidak masuk di akal. Jadi kalau ada perpisahan di SMA 1 dilaksanakan sekolah itu mau dibuat juga seremonial, ini prestasinya bagus, ini sah. Boleh. Boleh. Yang penting di dalam. Di lingkungan sekolah, sederhana. Kata sederhana ini gimana? Ya, jangan ada kutipan terhadap orang tua. Jangan ada kutipan terhadap kelas 10, kelas 11. Yang wisuda, yang mau perpisahan kelas 12 kok dibebankan ke kelas 10, kelas 11. Itu sah saja. SMA 13 baru-baru ini membuat acara perpisahan yang berprestasi diundang ke depan. Mereka tuh pakai jas sendiri, sewa sendiri. Atau bawa jas bapak mamanya, baju mamanya yang ini yang apa namanya baju kebaya. Mereka pokoknya tidak ada dibebankan dari sekolah, tidak ada dipaksakan dari sekolah. Mereka punya, kami seragamnya ini kelas ini, ya pakai seragam itu mereka. Sah saja, sederhana meriah. Malah mohon maaf yang seperti itu sekarang yang unik-unik ya, yang unik-unik bagus mereka buat itu. Dibuat orang tuh sekolah menyiapkan terata karena ada anggarannya. Siapkan terata. Pokoknya dihias anak-anak dengan hiasan yang aneh saya lihat ya, unik ya gitu. Jadi mereka buat seperti seperti pesta itu perpisahan itu. Yang berprestasi nanti disuruh ke depan, diperkenalkan ini masuk ITB, ini masuk UGM, ini masuk UI, ini masuk USU, ini masuk ini. Jadi menjadi sebuah motivasi untuk yang lain. Kepala sekolah mengingatkan anak-anak kami ikut nanti ujian tertulis. Nah, kita juga dari dinas mengingatkan karena SMA itu harus siap melanjut, maka mau ke swasta, nggak masuk negeri nggak apa-apa, swasta banyak. Tapi yang nggak boleh itu jangan nggak kuliah. Nah, di satu sisi penekanan sederhana. Itu tidak masalah, di dalam edaran kita jelas itu. Yang tidak boleh itu perpisahan atau sebentuk namanya itu di luar dari lingkungan satuan pendidikan. Dan tidak boleh ada kutipan. Tidak boleh kutipan, luar biasa. Oke, ini kalaulah ada yang melanggar, sekolah yang berani melanggar tentang studi tour atau juga mungkin masalah wisuda, apakah ada konsekuensi yang diberikan oleh dinas pendidikan atau pemerintah? Ya, pemerintah itu punya aturan main. Tentu dinas pendidikan juga sudah mengarahkan melalui kepala cabang dinas. Kalau sekolah negeri itu yang melanggar, tentu kepala sekolahnya itu akan kita panggil, akan kita binap. Ada pemeriksaan, kita pakai
peraturan pemerintah nomor 94 tentang hukuman disiplin kalau melanggar. Tapi kalau swasta dia nanti akan dikasih peringatan. Nah, karena terkadang kan swasta ini karena penentu kepala sekolah itu bukan kita dari yayasan, tentu ini perlu diingatkan yayasannya. Nah, hubungan pemerintah dengan yayasan itu bisa dari hubungan kebijakan dalam bantuan dana BOS, dalam izin sekolah. Nah, itu masih ada hubungan kaitannya. Tapi kita dan sampai saat ini mudah-mudahan jangan adalah laporan hal-hal yang, karena Pak Kadis kita ini sangat konsen, bahkan coret-coret pun kami larang sekarang, dan itu wajib dirazia. Per hari ini ada instruksi Pak Kadis juga tadi malam diinstruksikan, hari ini pengumuman kelulusan hari ini. Maka di seluruh Kacapdis memantau sekolah tidak boleh coret-coret, dan hari ini kami buat pengumumannya daring, tidak boleh ujian luring, pengumuman luring. Menghindari coret-coretan, anak-anak kompoi di jalanan mengganggu ketertiban lalu lintas, mengganggu pengendara-pengendara yang lain. Citra pendidikan itu akan rusak, seolah-olah kita tidak mampu mendidik anak kita hanya gara-gara masalah kecil seperti itu. Maka lebih bagus kita mencegah daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai sejauh itu. Masya Allah, berarti luar biasa nih Dinas Pendidikan memantau sampai hal-hal yang demikian. Bagaimana caranya supaya ditutup, supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif tadi. Tapi itu bukan malah akan menghilangkan sebuah tradisi bagi anak-anak sekolah, Pak? Tradisi yang jelek itu kan harus kita hilangkan. Kita di edaran itu boleh di situ kegiatan syukuran, doa bersama, atau menginfakkan bajunya yang tidak digunakan untuk adik-adiknya yang nggak mampu. Sampai sejauh itu kita buat. Nah, jadi karena gini, image masyarakat terhadap dunia pendidikan itu ketika anak-anak seusia anak SMA itu banyak terkait dengan geng motor, banyak kerusuhan atau yang lain, jadi mengakibatkan seolah-olah tanggung jawab sekolah, padahal dunia pendidikan itu dikomandoi oleh tridimensi pendidikan itu, sekolah, masyarakat, orang tua. Kalau tiga ini tidak menyatu, nggak bisa. Karena apa? Anak ini tidak 24 jam sama sekolah. Anak ini hanya 8 jam di sekolah. 16 jam lagi itu di lingkungan dan di orang tua. Nah, makanya mungkin pertimbangan ini juga satu nanti Pak Gubernur, Pak Bobi itu, udahlah kita buat aja full day ini 1 hari 5 hari sekolah, biar lebih banyak di sekolah, tidak berkeliaran di luar. Bisa jadi mungkin faktor itu juga. Tapi itu faktor positif namanya. Artinya ada upaya pemerintah mensiasati biar tidak terjadi. Ya mungkin di Jawa Barat kan seperti yang disampaikan tadi, ada juga yang dibuat biar sehat anak-anak ini, nggak boleh diantar sampai ke depan sekolah, harus jalan kaki. Nah, itu kebijakan-kebijakan. Pak Gubernur kita pun punya kebijakan yang selagi itu sangat membantu dan mendukung hal-hal mengatasi yang sebelumnya yang tidak baik menjadi baik, kita harus dukung. Dan kita all out untuk mendukung itu. Masya Allah. Oke, suratnya itu kan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan itu, Pak. Pertanyaannya kan sekolah itu, mohon maaf, ada yang dibawa Dinas Pendidikan, ada juga sekolah itu yang dibawa Dinas Kementerian Agama. Nah, ini apakah surat itu hanya berlaku kepada sekolah-sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan tidak berlaku pada sekolah yang dibawa Kementerian Agama? Di undang-undang pemerintah daerah itu memang sudah dibagi kewenangannya. SMA, SMK, SLB itu ditangani oleh gubernur. SD, SMP, TK, PAUD itu ditangani kabupaten kota. MTS, MI, MTS, MA itu ditangani oleh Kemenak. Jadi memang seyogianya memang kalau gubernur mungkin baru bisa kita berlakukan semua. Tapi kalau Pak Kadis yang membuat edaran ini kemarin, kita berlakukan untuk sesuai tupoksinya. Tapi saya pikir Kemenak juga akan ada juga mungkin membuat edaran-edaran, tapi kan kita tidak terkonfirmasi terkait itu. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak. Menarik ini terus kita bahas berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Sumatera Utara. Namun kita harus kembali rehat ini, Pak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif.
Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bapak Bashir Hasibuan, dan menarik kita masih ngobrol berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Sumatera Utara. Oke Pak, tadi kita sudah bahas berkaitan dengan masalah studi tour, kemudian juga sudah kita singgung berkaitan dengan masalah wisuda. Sekarang ini banyak nih permintaan dari masyarakat untuk mengetahui tentang dana BOS. Boleh Pak kita bahas hari ini? Siap, boleh. Oke, menarik. Banyak keluhan dari para orang tua, ya, bukankah pemerintah itu sudah memfasilitasi sekolah, baik itu sekolah negeri atau juga mungkin sekolah swasta dengan dana BOS? Ya. Oke, tapi kenapa masih ada beberapa sekolah yang masih meminta uang buku, uang seragam, dan uang-uang lainnya? Ya. Ini boleh penjelasannya nih Pak? Ya. Jadi ini cukup menarik terkait dengan, kalau udah berkaitan dengan anggaran, memang banyak pertanyaan. Karena sumber fitnah itu terkadang kan di anggaran. Betul. Nah, jadi memang khusus untuk kita semua, bagi penyelenggara pendidikan, salah satu partisipasi pemerintah itu terhadap pendidikan itu adalah memberikan bantuan operasional sekolah. Nah, kalau sekarang BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jadi ini diberikan berbagai tingkatan mungkin. Kalau di tingkat SMA SMK itu sampai 1.500.000-an, satu siswa 1 tahun. Sebenarnya kalau dalam unit cost pendidikan kita, kalau berbeda-beda. Kalau di Jogja itu 4.700.000 1 tahun itu. Itulah unit cost yang sudah dihitung oleh ahli. Nah, di Bandung, Jawa Barat mungkin beda-beda tipis, lebih murah sedikit. Di beberapa tempat kita mungkin dengan Riau hampir bersamaan. Artinya kalau 1,5 juta dari dana BOS harusnya masih kurang sekian juta lagi untuk, sebegitulah seharusnya yang layak untuk menuntaskan 8 standar pendidikan itu. Jadi biar sempurna 8 standar itu, kira-kira seperti itu. Walaupun kan kita pemerintah daerah juga nggak sanggup untuk membiayai itu. Jadi kita masih berpatok kepada dana BOS. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dana BOS itu diberikan pemerintah. Peruntukannya jelas di dalam Permendikbud 63 tahun 2022, Juknis BOS. Jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jelas. Jadi sebenarnya penyelenggara sekolah itu tidak usah takut ketika yang kita lakukan itu on the track sesuai dengan Permendikbud itu. Yang masalah ini kita lari dari aturan itu sehingga kita jadi bulan-bulanan oleh oknum LSM, oknum wartawan, bahkan sampai ke APH, para penegak hukum. Nah, jadi di satu sisi itu. Jadi sebenarnya khusus untuk di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia ini masih wajib belajar 9 tahun. Artinya usia SD, SMP kita belum wajib belajar 12 tahun. Jadi walaupun itu sudah dicanangkan Presiden Prabowo wajib belajar 13 tahun, berarti ikut TK atau PAUD baru nanti sampai tingkat SMA. Arti kalau wajib belajar itu sesungguhnya kalau kita tabulasi, kalau sudah wajib belajar tidak boleh lagi ada kutipan. Tidak boleh ada kutipan. Nah, permasalahannya ini banyak sekolah SD, sekolah SMP sudah wajib belajar masih ada juga kutipan, itu menyalahi. Karena sudah wajib belajar. Kecuali jangan terima dana BOS. Silakan mengutip uang SPP. SMA Sutomo kita itu nggak menerima dana BOS. Maka uang sekolahnya ya jutaan. Ya kita juga kalau nggak mau menerima dana BOS, ya silakan patok. Toh ada orang yang masuk uang sekolah 5 juta, 10 juta kok. Karena dia mempertahankan kualitas daripada pendidikan itu. Sedangkan anak-anak kita itu aset masa depan. Harus ditempatkan di satu tempat yang betul-betul sesuai dengan arah mau kita ke depan. Nah itu menjadi catatan. Maka itu kalau di tingkat SMA, kalau ada sekolah SMA negeri, terutama negeri ya, karena kalau swasta dia nggak bisa kita paksa nggak mengutip kalau uang SPP dan yang lainnya. Nah, sebenarnya ada larangan di dalam PP 10 tahun PP nomor 17 tahun 2010 peraturan pemerintah. Itu dilarang di pasal 181 kalau nggak salah saya. Dilarang itu menjual buku, dilarang menjual seragam, dan bahan seragam nggak boleh. Nah, kalau kami sudah pernah bertanya ke Ombudsman, bagaimana dengan seragam olahraga yang itu tidak bisa diperjualbelikan di pasaran? Karena itu harus ada labelnya ya, harus ada tulisan sekolahnya. Maka orang Ombudsman menjawab, kalau itu memang nggak bisa kami jawab, karena itu identitas. Kalau identitas,
Maka kita sikapi selama ini, kalau yang sikapnya seperti kaos olahraga dan itu diperjualbelikan melalui koperasi. Koperasi ini dengan catatan dicicil, tidak boleh bayar kontan. Dan tidak boleh itu menjadi syarat daftar ulang. Nah, jadi mungkin salah satu tahun dikasih kesempatan, mau 100.000 atau berapa ribu satu bulan dicicil. Jadi kita sifatnya itu meringankan orang tua. Karena ini nggak ada diperjualbelikan di luar. SMP Negeri 1 Medan nggak ada diperjualkan di pajak ikan. Tidak ada di pajak di mall, tidak ada di tempat-tempat yang lain. Nyari mungkin pajak Melati ya, Kak? Nah, di situ juga nggak ada. Nggak ada juga ya? Nggak ada karena itu identitas. Berarti harus dicetak dia. Betul. Nah, kecuali ya tidak usah pakai nama. Itu di mana-mana bisa kita dapat. Nah, makanya kami koordinasi ke Ombudsman, sesuatu yang punya identitas, contoh kaos olahraga, simbol SMA Negeri 1 Medan, itu dibuat sendiri. Artinya itu kalaupun mau diperjualbelikan itu atau bahasanya itu disiapkan di koperasi. Jadi kalau anak-anak pun beli baju baru, tetap ada stok di koperasi, beli simbol, dasi, yang ada. Tapi kalau untuk pakaian seragam putih abu-abu, pramuka, atau kepanduan yang sudah diperjualbelikan tempat umum, itu tidak boleh sekolah memperjualbelikan itu. Masalah nanti. Buku itu sudah ditanggung pemerintah karena ada dana BOS. Ya. Tidak boleh ada lagi pembelian buku. Oke, itu pertanyaannya berlaku hanya kepada sekolah negeri saja atau swasta? Sebenarnya swasta pun yang menerima BOS nggak boleh. Kalau ada yang menjualbelikan buku, apakah dapat konsekuensi? Ya, kalau dilaporkan ke kita lakukan pembinaan. Karena kecuali diarahkan, ini buku-bukunya harus dipenuhi ya, beli sendiri silakan. Kan, mohon maaf, ini yang salah ini kan dibelikan harus di dia dan di satu tempat yang ditunjuk. Padahal jual buku di Kota Medan ini ada yang murah kali pun ada. Yang penting kan ada bukunya kan gitu ya. Nah, jadi kita macam kuliah kan nggak ada di guru dosen kita menjual buku ke kita. Ini buku wajib kita ini ya, 1, 2, 3, silakan cari. Nah, itu lebih elegan. Oke, bagaimana kalau misalkan mereka mengeluh untuk kalau kita hanya mengandalkan dana BOS itu nggak cukup? Makanya kalau untuk menghitung kos pendidikan itu tidak cukup dia hanya operasional, contoh di dalamnya itu hanya untuk beli kertas, tidak cukup hanya untuk pengadaan laptop untuk pembelajaran, pengadaan infokus untuk pembelajaran, tidak cukup hanya sampai ke whiteboard, penghapus, printer, tidak cukup hanya sampai di situ. Karena di pendidikan itu bukan hanya itu. Ada lagi yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, ada yang berkaitan lagi dengan proses-proses yang lain, untuk rapot, untuk yang lain-lainnya, untuk gaji guru. Nah, sekarang dilematis kita sekarang itu, gaji guru itu tidak bisa semua dana BOS itu diperuntukkan kepada gaji guru. Hanya guru honor yang masuk dalam yang punya NUPTK yang boleh dibayar. Dengan menggunakan dana itu? Dana BOS itu. Kalau dia tidak punya NUPTK, tak boleh dibayar. Pertanyaannya, siapa yang bayar itu? Makanya ada diambil persetujuan orang tua, itulah ada SPP kalau di sekolah negeri. Nah, makanya ada SPP, disepakatilah dengan orang tua, dana BOS kita segini, peruntukannya ini. Nah, sedangkan yang belum ini, kita butuh segini dananya. Maka disepakati, berapa kita buat SPP-nya. Ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Yang paling mahal itu ada 300.000, yang di negeri. Kalau di swasta itu kebijakan yayasan. Kalau sanggup ke situ, kalau nggak sanggup pilih sekolah yang berbayar, yang murah. Pertanyaannya boleh nggak Pak, dana BOS itu dialokasikan untuk misalkan bangunan sekolah? Untuk rehab boleh, untuk membangun dari nol nggak boleh. Jadi namanya itu boleh rehab ringan, minimal 30%. Maksimal 30%. Berarti sudah ada ketentuannya? Sudah ada ketentuannya. Luar biasa ini. Ya. Tidak bisa kalau untuk dikasih alokasian kita nengok siswa miskin dia dikasih, nggak bisa. Jadi untuk pembayaran SPP bagi anak yang tidak mampu tidak boleh dipungut SPP. Jadi kalau punya kartu PKH dia dan punya kartu PIP itu tidak boleh dipungut. Dia harus gratis, wajib. Kalau ada sekolah yang mau laporkan ke kita, pasti kepala sekolahnya kita akan pindah. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita tegas untuk dalam hal itu. Kalau nggak sanggup jadi kepala sekolah, masih banyak di belakang yang mau jadi kepala sekolah. Oke, balik lagi kita ke buku. Pak, ini kan buku kan macam-macam nih penerbitnya dengan harga yang bermacam-macam gitu juga kan. Kalau mungkin sekolah itu punya standarisasi buku,
kita harus pakai buku terbitan ini, tapi harganya sekian. Jadi siswa harus menambah karena dana operasional yang diberikan oleh pemerintah itu kurang. Ini apakah boleh, Pak? Mematok harus membeli buku di sini dan mematoknya itu yang nggak boleh. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi, anak saya dulu di salah satu pesantren, dia dikasih buku ini harus dibeli, buku ini. Terserah mau dimanapun belinya nggak ada masalah. Yang penting dikasih rambu-rambu dari awal, ini harus dimiliki buku wajib. Nah, untuk nahu sorob, untuk ini patokannya. Untuk kamus bahasa Inggris ini patokannya. Jadi dikasih standar itu ke orang tua yang memenuhi itu. Yang tidak boleh itu memaksakan harus beli di sini. Itu manipulatif dan dia monopoli dia. Itu nggak boleh. Dan terkadang Pak, ini abangnya ada yang kelas 2 naik ke kelas 3. Artinya buku yang lama masih bisa digunakan. Nah, terkadang ada pihak sekolah itu yang mewajibkan harus beli buku baru. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Karena kan esensi dari buku itu kan untuk dipelajari, bukan karena barunya. Nah, makanya saya bilang tadi, mohon maaf, ketika kita beli buku, di Kota Medan ini ada tempat jual buku yang murah kali. Ada yang tempat buku yang beda harganya. Padahal judul bukunya sama. Artinya ketika kita berikan keleluasaan kepada orang tua, silakan. Yang penting ada buku. Kan esensi dari belajar itu dia harus memiliki sumber belajar termasuk buku. Bukan tidak ada disebut di situ buku baru. Kalau buku buruk nggak boleh, nggak ada. Makanya itu kadang itu nyeleneh itu kalau ada yang menyampaikan harus buku yang baru dan harus dibeli di sini, nggak boleh. Berarti dia berbisnis dengan pendidikan itu, tak boleh. Itu yang dilarang sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Ini mungkin orang tua ketika menonton tayangan kita ini akan semangat ini. Di mana orang tua itu boleh mengeluhkan kalau ada sekolah yang tadi bertindak yang kurang tepat dalam biaya operasional atau bos tadi diselewengkan. Ya. Gimana kita lapor? Dinas pendidikan ini sangat terbuka dalam hal itu. Tadi saja pun sudah lihat, tadi sudah datang orang itu dari Palas sana itu, jauh. Jauh melaporkan itu mereka. Boleh juga mungkin, kenapa saya tanya, kenapa harus jauh-jauh kalian datang? Kami nggak punya nomor abang, kata orang. Maka kami katanya informasinya abang yang kayak gini ini cepat. Memang cepat, kalau ada laporan itu cepat kita tindak. Karena kita pelayan, digaji kita untuk melayani orang. Jadi kalau ada nanti keluhan-keluhan yang seperti itu boleh dilaporkan ke kami. Boleh juga ke nomor saya nanti, boleh dibagikan, boleh di-share, atau boleh nanti ke cabang dinas. Kalau berkaitan dengan SMA SMK, kalau mungkin SD SMP itu ke dinas kabupaten. Tapi yang saya bisa garansi itu untuk yang kami tangani, SMA, SMK, SLB. Kalau itu saya bisa garansi cepat kita tindak lanjuti. Kalau SD SMP karena bukan di bawah wewenang kami, ya kita angkat tangan karena kan bukan wewenang kita kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau SLB, SMA, SMK, silakan masukkan laporan ke kita. Bersurat juga boleh ke sini. Di WA kan juga boleh ke kita. Kita akan tanggapi nanti dan akan sampaikan laporan hasil pemeriksaan kita. Oke, kita terbuka untuk itu. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Ya, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita cerita tentang pendidikan ini, waktu kita nggak cukup Pak. Ini baru 3 tema yang kita angkat. Masih banyak lagi tema-tema yang harus kita bahas lagi. Namun karena hari ini cukup dengan 3 tema dan waktu kita juga terbatas. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mungkin terakhir Pak ya, nasihat mungkin dari Bapak dan motivasi untuk para pemirsa ya berkaitan dengan masalah bagaimana cara meningkatkan pendidikan untuk anak-anak kita. Silakan Pak, singkat saja. Ya, pendidikan itu menentukan arah masa depan diri, keluarga, dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, maka jangan salah memilih lembaga atau tempat pendidikan untuk dididik di anak-anak kita. Yang terpenting sebenarnya pendidikan itu bagaimana arah dari sekolah itu dapat menyatukan antara keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah anak-anak kita. Soal kemampuan kecerdasan yang lain itu bisa kita dapatkan. Karena kadang pendidikan ini bukan hanya sekedar kecerdasan, tetapi kecerdasan dalam artian hanya untuk menjadi orang yang pintar, tetapi butuh juga kecerdasan emosional, karena menghadapi bangsa yang berubah-berubah ini perlu ke depan butuh ketenangan hati, keikutsertaan hati dalam menentukan pikiran kita. Jadi sangat perlu kualitas pendidikan itu bisa kita lalui dari
kita mampu mulai dari sekarang memilih tempat pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang kita pilih ini kita yakini bisa mengantarkan anak kita bukan hanya untuk sukses di dunia, tetapi ingat kita juga harus sukses untuk akhirat. Makanya kita harus menentukan arah masa depan anak kita sebagai aset kita ke depan, aset bangsa, terutama aset masa depan kita sebagai kepala keluarga. Kita harus pilihkan lembaga, tempat, dan kita harus jadikan dia harus mampu untuk unggul di bidangnya. Apalagi sesuai visi misi Bapak Gubernur, menjadikan Sumatera Utara ini yang maju, unggul, berkelanjutan. Jadi ada keinginan Pak Gubernur orang Sumatera Utara itu maju di bidangnya, unggul dalam bidang pengetahuannya, dan berkelanjutan. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan pendidikan Sumatera Utara jauh lebih maju lagi ke depan, sesuai dengan kita harapkan, sehingga anak-anak Sumatera Utara itu banyak sukses nanti di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah tadi sebuah nasihat singkat dari Bapak Bashir Hasibuan, dan semoga apa yang kita obroli di sini bermanfaat bagi kita semua, dan harapannya dengan adanya edukasi ini ya dunia pendidikan kita semakin maju dan muncullah orang-orang yang jujur yang kelak bisa membangun negara kita semakin maju. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Jazakallahu khairan. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Kami tutup dengan subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.